Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Waalaikumsalam mawala. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI selaku Ketua STAI Al-Hidayah Bogor. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Andes Haji Wartono MSI Hafidhahullah Ta'ala selaku pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu kajian dosen dan tenaga kependidikan STAI Al-Hidayah. Yang kami hormati dan kami muliakan para dosen, para staf pendidik Sivitas Akademika STAI Al-Hidayah Bogor. Mari kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur hari ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan di hari Kamis, Kamis ya, tanggal 12 ya, bulan Agustus tahun 2021. Insyaallah taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mendapatkan nasihat siraman rohani dari pemateri Ustadz Wartono, dan beliau akan menyampaikan materi dengan tema sehat ya, di masa pandemi ya. Tapi sebelum beliau menyampaikan materi, mungkin saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, mikrofonnya boleh diaktifkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah, itu latar belakangnya bagus Ustaz. Masya Allah ya. Baik, langsung saja ya. Virus. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihatnya. Kepada Ustadz, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal khairal hadithi kitabullah wa hadis Muhammad di meeting dalam rangka untuk saling memberikan input. Bila saya diberikan amanat untuk sharing terkait dengan kesehatan di masa pandemi ini. Terkait tentang kesehatan berarti kita tentang manusia itu sendiri secara komprehensif. Jauh sebelum kita lahir pun Allah telah memberikan satu pernyataan yang tegas tentang kesempurnaan ciptaannya.
Hal ini disyaratkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min salalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ayat ini memberikan ketegasan, penjelasan kepada kita bahwa kita bahan bakunya dari tanah, sudah barang tentu seluruh kebutuhan pun Allah siapkan di dalam tanah dengan berbagai macam unsur-unsurnya. Kemudian Allah sebutkan ayat berikutnya, tsumma ja'alnahu. Kemudian atau lalu kami ciptakan manusia tadi adalah dari tanah, kemudian nutfah, sperma di qararim makin, tanam di dalam satu rahim yang sangat kokoh, yang jika seorang ibu hamil sampai 9 bulan tetap kokoh dan tidak terjadi apapun selama memang benar dalam kehidupannya. Tahap yang ketiga adalah summa khalaqna nutfatan alaqatan. Setelah Allah menciptakan tanah dari bahan bakunya, kemudian sperma ditanam di dalam rahim seorang ibu. Kemudian nutfah tadi Allah akan jadikan lagi di sana adalah mereka itu melekat. Air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Begitulah prosesnya. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian Allah katakan, kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya Allah dengan ciptaannya tadi. Ini merupakan tahapan-tahapan proses. Kemudian Allah kata, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah manusia itu diciptakan lalu dilahirkan ke muka bumi, maka akhirnya manusia itu akan Allah matikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma innakum yaumal qiyamah yub'atsun. Kemudian setelah mereka mati manusia itu, maka Allah bangkitkan kelak pada hari kiamat. Nah, ayat-ayat ini memberikan satu kesadaran pada kita bahwa sungguhnya manusia ini diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dari berbagai sisi pun manusia dikaji sangat unik sekali. Sampai hari ini manusia digali, dikaji, tidak pernah selesai. Terkait dengan kesehatan tentunya, bahwa kita diberikan isyarat bahwa seberapa besar tubuh kita ini yang telah Allah berikan sempurna, terdiri dari ada jantung di sana, ada usus kecil di sana, ada paru-paru, ada usus besar, ada lambung, ada limpa, ada hati, ada lagi empedu. Ini organ-organ dalam. Tidak sampai situ Allah ciptakan, di sana ada lagi yang namanya darah. Ada lagi sistem saraf, sistem pernapasan, sistem limpatik, sistem imun yang telah Allah ciptakan. Maka Allah ciptakan manusia ini tidak cuma-cuma. Apa semua tujuannya cuma satu, agar manusia tetap bertahan hidup di dunia ini dengan melaksanakan amanat yang terbesar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu untuk mengabdi kepada Allah ini tidaklah mudah, maka dibutuhkan pertama adalah ilmu tentang siapa yang harus diibadahi. Yang kedua adalah syaratnya setelah ilmu, sehat walafiat. Inilah yang hari ini sangat mahal, yang sangat dinanti-nanti oleh kita semua, dan hampir semua hari ini rumah sakit penuh hanya ingin memulihkan kesehatan manusia agar mereka bisa beraktivitas, khususnya kita para guru di sini menjadi seorang pendidik. Terkait dengan sehat di sini timbul pertanyaan, apa itu sehat? Nah, ini kalau bicara sehat ini ada berbagai perspektif nih. Sehat adalah dalam teori TCM umpamanya
digambarkan ada adanya keseimbangan antara yin dan yang. Berarti kalau sakit, kesimpulannya tidak adanya keseimbangan antara panas dan dingin dalam bahasa kita. Bahasa Cina yin yang, yin itu dingin, yang itu panas. Ketidakseimbangan yang pas ini justru akan menjadi persoalan-persoalan secara fisik. Yang lain mengatakan bahwa yang disebut dengan sehat adalah adanya keseimbangan antara basah dan asam, atau asam dan basah. Dua teori ini kemudian melahirkan pendekatan-pendekatan di dalam mengatasi dan melihat tentang kesehatan seorang manusia. Karena itu kita penting dari kesehatan tadi seperti tadi adalah bahwa dalam teori lain mengatakan bahwa sehat adalah adanya keseimbangan energi dari homo, dari neutro, dan nuto. Ini aspek-aspek energi yang dikembangkan hari ini yang luar biasa. Jadi secara umum sehat itu adalah adanya keseimbangan antibodi. Antibodi inilah yang harus sangat mahal. Organ-organ mana sajakah yang pada akhirnya dapat melaksanakan tugasnya antibodi yang harus kita ketahui. Sebentar saya ingin menyampaikan slide-nya ya. Kelihatan tidak saya coba? Terlihat tidak? Nah, ini saya nggak paham nih, menyampaikan slide gimana nih? Bud? Ustaz Budi. Siapa yang maksudnya? Gimana? Coba nanya. Ada. Nah, sebentar ya. Untuk slide di mana ya? Untuk nyampilkan ya? Itu di HP apa di laptop? Screen. Laptop. Share Ada screen. simbol itu saat panah ke atas, presentasikan sekarang. Yang mana tuh? Paling bawah samping angkat tangan itu simbol tangan. Oh, simbol tangan ya. Bukan yang simbol tangan, ya sampingnya saat. Bisa saat. Simbol panah ke atas tadi. Ya, filenya harus dibuka dulu. Mikrofonnya kan? Nah, Filenya dibuka dulu, Ustadz, kemudian pencet simbol panah ke atas itu. sudah dibuka nih, Bud? Bisa, Ustadz. Ustadz di kampus apa di rumah? Di kampus apa di luar kampus, ya? Baik. Tadi nggak sih dioperasikan. Baik. Terkait tentang sistem imun, ya. Apa yang disebut dengan sistem imun? Yang hari ini kita sering mendapatkan satu istilah tentang sistem imun, ya. Nah, sistem imun adalah salah satu sistem terpenting yang terus-menerus melakukan kegiatan dan tidak pernah melalaikan tugasnya dalam sistem imun. Ini melindungi tubuh sepanjang waktu dari semua jenis penyerangan. Ia bekerja
bagi tubuh di wilayahnya yang dilayaninya dengan penuh ketekunan layaknya pasukan tempur berperalatan lengkap. Jadi kalau digambarkan ini seperti tentara dalam sebuah negara. Jadi kalau tentaranya sudah lemah, maka musuh pun akan dengan mudah untuk masuk dan menguasai wilayah tertentu. Setiap sistem, organ, atau kelompok sel di dalam tubuh mewakili keseluruhan dalam satu sistem kesatuan kerjanya. Nah, setiap kegagalan pembagian kerja yang sempurna, setiap kegagalan dalam sistem akan menghancurkan tatanan ini. Sistem imun sangat diperlukan untuk kita. Sistem imun adalah sekumpulan sel-sel, jaringan, dan organ yang terdiri atas bagian yang bisa dilihat seperti kulit, air mata, air liur, air hidung, dan paru-paru. Ini yang terlihat, yang nampak di hadapan kita. Ada lagi bagian yang tidak nampak, yang berupa adalah di sana ada namanya timus. Kemudian limpa, sistem limpatik, sumsum tulang, sel darah putih, antibodi, dan hormon. Ini ada di dalam tubuh. Nah, sel-sel dan hormon tersebut ada pada tiap-tiap organ di sana dimilikinya. Nah, semua sistem imun ini bekerja sama dalam satu rangkaian untuk apa? Untuk melawan antigen, yakni benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, berupa virus, berupa bakteri, berupa cacing atau parasit lainnya, ya, atau berupa zat-zat kimia sintetis yang memang kita makan, seperti zat pengawet dalam bentuk umpamanya bisa di dalam bakso, atau di mie zat pewarna, atau di gula zat pemanis aspartam, atau di seluruh makanan yang bersifat instan. Ini kita tanpa sadar bahwa apa yang hari ini sudah kita konsumsi, ternyata di sana ada zat-zat yang sungguhnya menjadi antigen, dan ini menjadi sibuknya sistem imun melakukan sesuatu hal yang sangat baik untuk melindungi organ-organ tubuh kita. Dengan demikian jelas maka sistem imun adalah mereka memiliki satu fungsi sangat besar untuk menjaga agar tubuh kita ini tetap sehat sebagaimana telah Allah berikan di awal tadi. Nah, seperti itulah kemudian, ya. Nah, dengan sistem imun ini manusia bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tadi disebutkan bahwa di sana adalah bahwa sistem imun itu, ya, sesuatu yang sangat penting dan urgent. Dengan demikian maka kita harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memelihara sistem imun agar tidak rusak? Dengan sebab dua hal tadi. Ada beberapa faktor yang merusak sistem imun. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan diri kita sendiri. Berarti seberapa besar pengetahuan kita terhadap sistem imun ini, dan seberapa besar kita memahami tentang fungsi organ, seberapa besar kita kemudian memahami bahwa makan minuman yang bersifat junk food itu kita konsumsi. Dan seberapa besar juga kemudian kita dapat mengelola stres kita. Tingkat stres ini ternyata juga memiliki andil sangat besar di dalam merusak sistem imun. Satu contoh, Mbak. Saya kemarin ada Pak Priyatna itu setelah makan ketoprak, rasa 150. Ya telusuri ada apa. Ternyata memang ketika itu ada tekanan psikologis.
Perasaan saya terbawa arus oleh satu pasien yang sedang koma dan kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Kenapa? Saturasinya terendah. Ini terkontaminasi juga nih. Jadi ikut saya terbawa arus gitu. Akhirnya apa? Darah naik 150. Nah, ini salah satu bukti bahwa stres ini dapat memicu hormon kortisol. Ketika itu maka kemudian jantung bergerak sedemikian hebatnya, terjadilah hipertensi mendadak. Dan ini bisa juga dipicu dengan berbagai tugas kita. Kayak Pak Unang umpamanya seorang direktur, tanggung jawabnya besar sekali itu. Ya, bagaimana memikirkan tentang lembaga, bagaimana memikirkan tentang karyawan dan semuanya agar tetap stabil dan maju di masa politik, itu juga menjadi bagian adalah tekanan yang kalau tidak bisa mengolahnya, ini akan menjadi persoalan dalam kesehatan tadi. Yang pada akhirnya, jika ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka kemudian antibodi akan menurun. Kepala pusing, lambung juga ikut mual, kemudian makan juga tidak selera, ya, kemudian ruwet berpikir, malas makan, kemudian kurang nutrisi, kurang air, dan sebagainya. Sementara perut kembung ketika diisi itu perut menolak. Jadi melimpahnya asam lambung di dalam tubuh. Jika ini dibiarkan tidak kendalikan secara cepat dan tepat, maka pada akhirnya kita akan terserang penyakit flu yang paling cepat itu biasanya. Ya, flu. Dari flu ini kemudian terus berkembang, keluar kiri kanan. Nah, jika keluarga kita, teman kita sedang juga lemah antibodinya, maka dengan cepat dan mudah flu ini akan menyerang satu keluarga. Yang jika kita cek antigen di rumah sakit pasti dikatakan COVID. Nah itu. Sedangkan memang COVID sudah ada jauh sebelum dipublikasi, karena salah satunya virus flu itu ada memang dipicu oleh tadi lemahnya antibodi yang kemudian virus COVID memanfaatkan ruang tersebut. Nah, ini salah satu antibodi menurun yang disebabkan oleh faktor tadi, adanya tekanan dari luar yang berupa stres tadi. Nah, bagaimana agar antibodi ini tetap enjoy, tetap relax, tetap bagus, ya, apapun persoalannya. Ya, maka kita perlu mensiasati di sini. Yang pertama seorang muslim itu adalah harus yakin bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Maha segala-galanya. Maka perlu 3 hal yang kita coba tanamkan di pribadi kita. Pertama, kuatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita imani secara benar tentang qada wal qadar. Yang ketiga adalah kita iman secara benar dan sungguhnya tentang hari kiamat. Jika 3 hal ini sudah kita lakukan dan kita pasrah semuanya pada Allah, maka tekanan itu tidak berarti untuk diri kita. Satu contoh umpamanya. Satu contoh. Seorang pemimpin atau kita katakanlah punya sebuah program itu ada harapan-harapan. Ada harapan, ada cemas. Ketika harapan tidak tercapai, maka yang timbul adalah ini efek dari harapan yang enggak tersampaikan ini jadi persoalan. Kalau itu kita pandang suatu persoalan. Tapi kalau kita kaitkan adalah bahwa ini bukan persoalan, ini merupakan tantangan, dan hari ini Allah berikan yang terbaik, ya kita tidak memandangnya bukan tentang masalah. Jadi kita nggak pernah masalah. Kapan satu jadi masalah? Ketika kita memandangnya ini bukan sebagai tantangan, tetapi sebagai beban. Nah, ini perlu diperbaiki, kita punya paradigma. Sehingga saya alhamdulillah selama musim Covid sampai sekian itu saya berjalan aja Jakarta, Bogor, kadang Bekasi, ya kita serahkan sama Allah pertama. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu semua dan kita pernah belajar sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa qada wal qadar Allah. Namun demikian tetap ikhtiar kita sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah ini ternyata para ahli dari kalangan psikologi klinis
itu menemukan efek negatif terhadap berbagai macam kecemasan ini akan memiliki satu dampak yang besar terhadap satu penyakit yang disebut dengan kecemasan mendalam. Kalau sudah ini yang terjadi, maka lambat laun akan menjadi satu penyebab penyakit yang disebut dengan penyakit kekurangan amilum, di mana tubuh ketika mencerna tidak memiliki kemampuan untuk mencerna, tanda-tandanya badan itu kurus, makan juga cukup, tetapi tidak pernah gemuk dan sering kembung, kepala pusing, leher juga sakit, pundak sakit, lari ke dokter, dikasih obat anti asam lambung, seolah-olah asam lambung tinggi, padahal asam lambung itu adalah rendah akibat tadi kecemasan yang tinggi. Kalau bahasa namanya asiati itu, kecemasan ini. Nah, Mas, inilah yang kemudian padanya berlama-lama terus diikuti, maka kemudian akan menggerus antibodi yang pada akhirnya akan menjadi penyebab penyakit autoimun. Penyakit autoimun, penyakit yang terus berkepanjangan, ya, salah satu penyebab yang terbesar adalah andilnya itu adalah tidak lain adalah masalah-masalah psikologi kita sendiri. Sehingga 70% itu psikologi itu yaitu sangat berpengaruh untuk menurunkan antibodi seorang manusia. Adapun makan itu dan minum yaitu hanya sekitar 20%, kemudian faktor istirahat juga menjadi bagian. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang antibodi itu ada begitu mahalnya, maka sudah barang tentu harus kita jaga. Dalam sistem antibodi itu juga ada satu sistem yang sangat menarik yang kadang-kadang kita tidak memahaminya. Ada satu sistem yaitu namanya sistem limpatik, sistem limpa. Kalau kita pernah sakit gigi atau apa, atau sakit tangan yang terluka umpamanya, itu suka ada benjolan di mana di ketiak. Kalau ada radang umpamanya di sini ada tonsil yang kemudian membengkak. Ya. Kalau kayak kita terkena luka, maka di selangor kita ada yang sakit membengkak. Nah, jadi kalau dari kepala mulai dari leher ke sini itu ada sistem limpatik. Di sini ada dua, kiri kanan. Yang di sini ada ketiak kiri kanan, dan di setiap pergelangan juga sistem limpa. Fungsinya apa? Sistem limpa di sini, ya, sistem limpa ini sebetulnya sistem antibodi yang telah Allah berikan untuk mengatasi, mendeteksi berbagai macam antigen yang masuk lewat tubuh kita dengan media-media yang begitu banyaknya. Nah, sehingga ketika terjadi kemudian antigen ini dideteksi, maka kemudian tubuh memberikan sinyal kepada pituitari untuk melakukan satu gerakan penyemprotan, maka kemudian limpa mengirimkan satu sel darah putih yang kemudian dikirim kepada nodus, dan nodus akan melakukan serangan-serangan balik tadi. Nah, apa itu nodus? Sebuah kantong, kalau bahasa kita semacam posnya, Pak. Jadi pos itu terisi dengan tentara, siap dengan alat lengkap tempurnya, di depan ada musuh, sehingga dia sempat masuk ke suatu lembaga negara. Nah, begitulah Allah ciptakan tentang sistem antibodi ini, di antara adalah ada sistem limpatik yang luar biasa, yang tugas sangat berat. Ya, sangat berat sekali. Nah, cara sistem imun, sistem limpa ini adalah cairan getah bening yang dihasilkan oleh tiroid tadi dalam bentuk limpatik menyebar ke seluruh tubuh manusia dan berkontrak dengan jaringan yang berada di sekitar limpatik tadi. Jadi, maaf saya angkat tangan nih biar tahu semuanya ya. Nah, ini ada sistem limpatik di sini. Ini ada limpatik. Kalau ada sekelen, bahasa kita sekelen, jangan pernah gusar, biasa aja, nggak apa-apa. Kalau sini sekelen berarti ada, di bawah tangan ini berarti ada yang luka terinfeksi. Nah, nanti tubuh akan menjadi panas 3 hari. Panas tubuh itu jangan ditakuti, itu alami, di mana tubuh sedang melakukan satu serangan balik, untuk apa? Untuk kemudian meminimalisir pengaruh-pengaruh antigen yang masuk tadi. Jadi ada di sini 1, 2, kemudian di sini, kadang di bawah sini, ya, kemudian di perut,
kemudian di selangkangan, kemudian ada di lipatan di lepatan dengkul, ya. Kemudian juga ada di sekitar mata kaki itu. Kita tandai, jika ada anak kita umpamanya sariawan saja, pasti di sini dia akan terjadi pembengkakan dan panas, itu terjadi. Kita nggak perlu gusar. Itu sistem tubuh kita sedang melakukan proses penghalangan, ya, scanning dari antigen tadi, yang kemudian sistem limfatik akan menggiring yang disebut dengan limfosit ke dalam nodus dan menyiapkan pasukan-pasukan tadi. Ketika tubuh sedang sakit seperti ini, rata-rata anak tidak doyan makan. Kita pun sel makan. Bapak tidak perlu khawatir. Itu memang di mana tubuh sedang melakukan proses yang berat. Karena itu berilah makanan yang bersifat halus yang berserap. Jangan makan makanan yang kasar, tidak dibenarkan. Apa yang diberikan oleh kita kepada kita, anak kita sel sakit? Berikanlah talbinah yang telah Nabi rekomendasikan. Tepung talbinah jauh lebih baik dibandingkan nasi bubur yang sudah diolah sedemikian rupa. Ada nilai lebihnya. Bubur kalau kemudian diolah terus akan melahirkan gula yang tinggi dan pada efeknya juga akan menjadi, ya, sumbatan-sumbatan. Tapi kalau yang namanya talbinah, dia memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dia serat tinggi, bersifat dingin, dan dia bisa kemudian menyerap asam lambung, dan kemudian dia bisa memberikan nutrisi serat yang tinggi sehingga tubuh kita tetap dingin kembali. Dengan demikian panas jadi stabil. Ini penting kita lakukan. Nah, ini dari sisi makanannya. Minuman-minuman apakah yang kemudian yang dapat membangun antibodi kita? Ya. Nah, kalau dalam teori asam basa, nah, jadi indikasinya tubuh dikatakan sakit ketika asam itu tinggi di tubuh kita. Maka cara menormalkannya adalah diberikanlah buah-buahan atau yang lain yang memiliki kadar alkali yang disebut dengan basa. Seperti apa? Lemon. Lemon sifatnya alkali. Apalagi kurma yang direndam, dibikin nabit, itu juga termasuk unsur alkali. Ya. Apalagi yang alkali, bisa juga ada di di buah-buahan yang lainnya. Nah, diperbanyaklah kemudian sayur-sayuran seperti apa? Sayur bayam. Sayur bayam ini memiliki vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin D, dan ada zinc di sananya. Begitu pula kemudian dengan jus yang disebut dengan jus wortel, itu kaya akan vitamin semuanya, dan itu telah cukup memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan kita. Jadi kita mesti tahu. Ya, jadi kita nggak lagi menggunakan obat-obatan kedokteran. Alhamdulillah, selama saya kenal kesehatan ini, keluarga saya tuh hampir tidak kenal obat-obatan yang bersifat hemestetis, apalagi rumah sakit. Kenapa demikian? Karena kita bisa memahami tentang sistem antibodi dan bagaimana sungguhnya kita sikapi mereka itu. Nah, jadi ini yang perlu kita perdalam sebetulnya untuk kita, karena harusnya kita sudah memahami tentang organ kita, fungsi organ kita, apa yang ada dalam kita. Nah, kegagalan kita memahami organ tubuh ini pada akhirnya memiliki efek domino besarnya ekonomi ketika anak kita sakit, atau kita sakit, istri kita sakit, ayah kita sakit, semua sakit, dan kita datang tidak bisa melakukan apapun kita. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan, bahkan tidak cenderung ke sana untuk memperhatikan bagaimana sistem kerja organ tubuh kita dengan perangkat-perangkatnya. Nah, jadi antibodi itu luar biasa. Ini merupakan satu tentara yang dalam negara ini, kalau tentaranya kuat, maka musuh pun tidak akan pernah mau selama-lamanya. Tapi sebaliknya, ketika tentaranya kuat, maka tentaranya ini akan dipengaruhi, kalau lemah, orang lain masuk. Dengan apa tentara kuat? Dengan apa antibodi kita harus kuat? Kalau kita jaga, ya tadi. Pertama, pola hidup. Pola hidup, gaya hidup. Ya, pola makan teratur. Contoh umpamanya, jam berapa kita mesti makan? Dalam teori Yusin dikatakan bahwa organ itu punya jadwal. Ya, jadwal. Organ lambung dan limpa itu jadwal kerjanya dari jam 7 sampai jam 9 dan 11. Usahakan kita itu makan waktunya paling lambat jam 9 akhir. Ya, karena jam 9 itu
2 jam 7 sampai itu adalah di mana organ lambung membutuhkan makanan. Bagaimana makan yang baik? Ya, tadi makan baik adalah makan yang minim akan kolesterol, akan asam urat, akan lemak-lemak lain. Dengan minyak-minyak juga yang juga minim kolesterol. Nah, yang minim juga kadar gulanya. Makan pagi itu jangan makan yang mengandung kayak kolesterol dalam bentuk kolesterol hewani dan sangat berat. Biasanya kalau dengan gitu ngantuk makanya. Atau makan bubur. Ternyata bubur juga mengandung gula tinggi rata-rata. Kalau dengan itu kita ngantuk berarti kadar gula naik. Pagi wajib makan. Walaupun tanpa lauk makan. Jam 7 sampai jam 9 itu kerja lambung yang harus kita perhatikan hari ini. Nah, besok mulai tuh. Jam 7 sarapan. Jam 8 sarapan. Akhir jam 9. Jangan sering terlambat. Jam 9 sampai 11 itulah adalah kerja limpa. Di mana limpa kemudian akan menyaring darah, mendistribusikan dari hasil proses makanan tadi. Jam 9, jam 11 sampai jam 1. Jam 1 ini kerjanya jantung dan hati. Karena itu kita disunahkan untuk istirahat ya dengan tidur sejenak. Karena jantung sedang kuat-kuatnya bekerja. Jika di antara jam 11 sampai 1 ada rasa ngantuk yang sangat berat, kita istirahat. Ya, kita istirahat. Maka kalau bisa nanti jam-jam tertentu Pak Ketua, di mana jam itu ada istirahat sedikit, ya. Bukan jam 1 saya istirahatnya. Nah, itu namanya Rasul sudah memberikan contoh, sebut dengan ailah itu sendiri. Ya. Jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3 ini ada kerja organ yang lain. Sampai kemudian malam. Dan jam 3 malam sampai jam 5 itu kerjanya adalah kerja paru-paru. Jadi kalau ada anak kita, keluarga kita, jam 3 batuk-batuk, ada satu indikasi di mana kinerja paru dalam kondisi lemah. Bagaimana kalau terjadi? Nah, lihat lagi. Paru-paru yang lemah itu bisa segera diatasi dengan konsumsi yang berkaitan dengan rasa pedas. Nah, rasa pedas ini bisa untuk membantu kinerja paru-paru. Nah, kemudian jam 5, jam 3 sampai jam 5, di sini adalah kerja usus besar. Disitulah kemudian manusia melakukan pembersihan usus besar bekerja. Jika jam seperti itu tidak BAB, dipastikan ada persoalan di dalam usus besar, terjadi panas sehingga tinja tidak bisa dikeluarkan. Nah, penting kita perhatikan tentang buang air besar ini, karena ketika ini tidak dibuang secara alami akan mengalami satu keadaan di mana antibodi kita juga akan makin menurun. Kita perlu tahu jam-jam ini, termasuk makan apa. Berkaitan dengan antibodi tadi harus kita jaga, kita harus menyeimbangkan tentang rasa. Tentang rasa. Ada rasa asam, ada rasa pahit, kemudian ada rasa manis, ada rasa dan lain-lainnya, ada 5 rasa. Jika kita lebih dominan pada rasa manis, perhatikan baik-baik. Ini akan memicu kelimpahan limpa dan pada dirinya limpa sangat berat bekerja, nanti terkena kelemahan pankreas. Ujung-ujungnya kita terkena penyakit diabetes. Kalaupun juga kita terlalu banyak makan asin, ujung-ujungnya yang disebut adalah kegagalan ginjal. Maka efeknya terjadi berbagai macam penyakit seperti ngilu-ngilu di tulang-tulang pada ngilu. Kalau kita terlalu dominan juga kemudian makan yang pedas-pedas akan berefek kepada paru-paru dan usus besarnya. Kalau terlalu tinggi juga makan pahit-pahit juga akan bermasuk di masalah jantungnya. Jadi rasa-rasa yang sudah Allah ciptakan di berbagai tubuh ini ternyata memiliki dampak yang positif atau negatif kalau kita tidak bisa mengolah secara seimbang. Ini segi rasa nih, ya, rasa asam, ya. Siapa yang suka asam nih? Yang paling senang asam siapa? Kita lebih tahu sendiri. Yang kedua, rasa pahit yang berlebihan. Yang ketiga, rasa manis. Yang keempat, rasanya rasa pedas. Yang kelima lah, di sini kita masuk ke rasa asin. 5 rasa ini harus seimbang di dalam mengkonsumsinya. Tidak boleh berlebih-lebihan.
Jika ada yang lebih, berarti ada persoalan nantinya antibodi akan menurun. Nah, ini pola makan berkaitan dengan masalah rasa. Ya. Rasa di sini. Ya. Terkait dengan air. Air ini penting sebagai sirkulasi darah kita untuk mengangkut seluruh nutrisi yang telah diproduksi oleh lambung dengan kemudian limpa. Maka air yang bagaimana yang harusnya kita konsumsi? Tentunya air yang mengandung kayak oksigen. Ya, oksigen. Bagaimana agar air oksigen? Maka bapak-bapak bisa kemudian membiasakan diri, rebuslah air itu dengan pegagan. Kalau bahasa kita apa? Antanan. Ini untuk mensupport air tadi memiliki kadar oksigen yang tinggi. Karena di pegangan itu ada satu zat yang aktif itu memang memiliki support terhadap oksigen. Satu lain juga pegangan ini juga memiliki kekuatan hebat menguatkan ginjal, bersifat diuretik. Jika ginjal kuat, sumsum tulang akan kuat, otak akan kuat, gigi akan kuat, tulang tidak gampang ngilu, kemudian berpikir juga kuat. Akhirnya apa? Keberanian muncul. Itu dari organ ginjal saja. Jadi organ ginjal ini dengan jantung, dua organ yang sangat luar biasa berkaitan dan tidak pernah terputuskan. Organ yang ketiga adalah adalah hati, di mana hati kerja membersihkan darah dari berbagai macam lipid. Apa itu lipid? Adalah merupakan semacam hormon. Ya. Jadi contoh, kalau kita makan makanan yang berkaitan dengan lemak tinggi, ini berefek pada membebani kerja hati. Sehingga harus kita hindari makan makanan yang berkaitan dengan lemak tinggi, yang bersifat hewani. Tetapi kalau bersifat nabati boleh. Contoh yang berlemak tinggi di nabati, ya ini juga bisa memberikan perbaikan terhadap amilum bagi orang-orang yang memang susah mencernanya, itu adalah buah alpukat. Pak Ujang nih ya, yang perlu nih dia kurang amilum nih, Pak Ujang nih. Ya, Pak Ujang. Jadi Pak Ujang bukan kelebihan asam lambung, dia malah kekurangan asam lambung. Yang kurus gitu kan, panas. Ini amilum penting. Amilum ada di mana? Di beras, ada di tepung, ada di pisang. Amilum ini. Sehingga ketika orang cukup amilumnya, dia akan mudah menyerap nutrisi yang telah diproses lewat yang namanya lambung tadi. Ini harus kita lakukan dari sisi makan minuman. Tentu sekarang masuk kepada gaya hidup yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gaya hidup kita tidak boleh lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Gaya hidup kita dengan pola kita harus kita lakukan yang baik-baik. Pertama apa? Baca Al-Quran setiap subuh. Minimal 1 juz rutin setiap hari. Insya Allah, badan kita akan sehat, jiwa sehat. Ini baca Quran rutin setiap subuh nih. Minimal 1 rutin kita plotkan nih. Agar apa? Agar jiwa kita memang juga di sana menjadi dinamis, maka dampak kemudian positif dinamis tadi meningkatkan antibodi kita, sekaligus kemudian mensinergikan seluruh hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi sehat. Yaitu baca Quran. Sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi, rukunya. Masih banyak di kalangan kita, rukunya masih belum sesuai dengan sunnah Nabi. Dia melengkung ke atas, dia punya punggung. Yang benar adalah dia akan seperti ini, rata. Apa hikmah di balik ruku yang benar ini? Ternyata bisa merelaksasi tulang-tulang punggung belakang dari mulai torak, dari mulai servikal, torak, lumbar, kemudian apa lagi? Sakrum. Saya ulangi, ruku yang benar itu memiliki dampak positif. Ini relaksasi dari mulai tulang leher servikal. Kedua, torak. Servikal 7, torak itu 12. Lumbar itu ada 5. Ya. 12. Kemudian tulang sakrum 5. Ya. Lumbar sakrum 5. Nah, ini kalau kita rukunya benar, insya Allah pinggang-pinggang itu nggak sakit lagi. Ya Ustaz, mohon maaf mengingatkan waktunya 8 menit lagi Ustaz. Ada tanya jawab nggak nih? Boleh Ustaz? Ya. Sering Ustaz. Balik ke pola hidup gaya Islam. Ya.
Berarti kita sepakat dengan rukun iman. Jadi apapun hari yang kita sudah usahakan, kita nggak usah keluh kesah. Ya sudah, ada qadha min Allah. Selesai. Itu aja. Enak. Tapi kalau kita nah, jadi kesimpulan saya, kegagalan antibodi itu dipicu dari rendahnya pemahaman keimanan, satu kepada Allah, dua kepada qada wal qadar, dan rendahnya mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan. Quran sudah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini karena obat perlu. Ya, kalaupun makanan minum buah itu sudah memang menjadi alami, terus juga makan buah. Ya, kesimpulannya sudah nyari obat lain. Obat ada di makanan dan di minuman, dan ada di pola hidup, gaya hidup yang sudah Nabi contohkan. Coba praktekkan, insya Allah. Kalau dipraktekkan dengan sesama, antibodi kita akan tetap stabil, yang pada umumnya kita tetap hidup sehat, berpikir sehat, visioner, semangat, arahnya akhirat. Demikian maka saya sampaikan, silakan serahkan hak ini kepada Pak Busdan. Fadhol. Baik. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas nasihat yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kami buka sesi diskusi atau tanya jawab. Di sini sudah mengantri ya. Angkat tangan ada Bapak Haji Hasnin. Silakan Pak Haji, kalau mau ada yang ditanyakan atau disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz Wartono, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, Pak. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Ustadz, baru-baru ini kan pemerintah menghimbau warganya untuk divaksin ya. Nah memang kalau kita lihat kasus setelah warganya divaksin seperti di Jakarta, itu 80% warganya itu sudah divaksin dan angka kasusnya itu menurun gitu ya. Menurun gitu. Terus kasus yang lain, tetangga saya nih, suami istri, suaminya sudah divaksin, istrinya belum divaksin, itu dua-duanya kena COVID dan istrinya ini meninggal. Suaminya itu cuman hilang aroma aja, aroma penciuman gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari kajian fikih, itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan gitu ya. Nah, menurut Ustadz itu vaksin itu gimana dalam perspektif syariah gitu ya? Kalau kita mencermati, memang salah satu ikhtiar untuk menekan turunnya angka COVID itu dengan vaksin gitu ya. Di samping kita meningkatkan imun segala macam gitu ya. Nah itu gimana saat menurut antum? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terkait dengan konten vaksin, ini yang lebih berwenang adalah pakar-pakar di bidangnya tentang kontennya. Ya, ini perlu dikerjakan. Karena itu panglima vaksin itu sesungguhnya adalah Menteri Kesehatan plus para pakar di bidang virus tadi. Berarti harus melakukan kajian-kajian yang sesuai dengan kaidah usul fikih tadi, dengan syariah tadi. Nah, kalau pemerintah memang jujur panglimanya ilmu, jadi tidak terburu-buru, karena pada dasarnya vaksinnya upaya ikhtiar untuk menguatkan antibodi. Pada faktanya suntik pada mati, bagian bayi yang meninggal. Ini kan real di lapangan. Ini persoalan-persoalannya nggak dilihat, gitu kan? Jangan dilihat keberhasilan, tapi dampaknya, gitu loh. Sementara kita mengatakan tadi bahwa menjaga jauh lebih, kalau usaha menjaga menjadi korban, maka tidak vaksin yang terbaik. Kenapa? Karena vaksin sesungguhnya adalah merupakan upaya memasukkan antigen yang lain ke dalam tubuh. Tiap orang beda respon. Bagaimana prosedurnya? Harusnya ketat. Contoh si Ahmad ini mau divaksin, dicek dulu secara sesama. Nah, karena waktu bakteri masuk dalam tubuh itu berupa antigen dalam konteks dari limpas tadi, itu ada di sana ketidakmampuan mikrobioma tubuh itu untuk melakukan berbagai macam pencegahan, sehingga padahal terjadilah di sana ada agresi di dalam tubuh kita itu, di mana bakteri negatif terbunuh di sana.
Ini dalam konteks ilmu mikrobakteriologi. Yang dimasukkan bakteri yang bersifat apa? Bersifat antibiotika. Antibiotika ini sasarannya membunuh bakteri-bakteri negatif di dalamnya, maka pada gilirannya kemudian akan menaikkan satu strategi. Di sana ada bakteri yang positif melimpah. Ketika seorang punya penyakit komroid, maka menambah beban antibodi menjadi lemah. Tingginya mikrobakteri yang di tubuh itulah yang pada gilirannya tidak bisa seimbang tubuh. Sehingga penyakit-penyakit ikutan tadi seperti jantung itu makin parah. Ini yang terjadi. Lain halnya dengan orang yang sudah memang mikroba itu utuh bagus. Begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, ya, maka mikrobakteri yang tubuh itu siap melakukan satu gerakan tadi scanning. Itu scan, dikirimkan sesuatu kepada otak, kemudian dikirimkan lagi kemudian kepada sumber untuk membangun limfositnya. Di sana terjadi satu proses pertempuran. Ketika kuat pertempuran tadi, maka antigen tadi terdeteksi dan bisa kalah. Nah, kalau hal ini dibuktikan dengan berbagai riset yang seksama, kemungkinan saya sendiri akan terima. Tapi kalau fakta di lapangannya, satu keluarga meninggal semua divaksin di Jawa, ya. Nah, satu. Yang kedua, kalau memang vaksin tidak dipolitisir, sebetulnya ini kan kita susah ini, yang di bawah ini, ya. Nah, itu saja jawaban saya sebetulnya. Sejauh mana kontennya, kita mesti melibatkan karakter ahli bilang itu, ya. Kalau secara umum, kaidahnya benar, boleh vaksin secara umum. Ada dampak yang negatif, dan banyak bukti itu telah memberikan, tapi pemerintah tidak memberikan perhatian tadi. Ini jujur saja, pastinya saya divaksin. Saya udah yang nggak ngerti juga gitu kan, karena saya punya vaksin yang alami. Apa saya selalu minum vaksin saya, ya, sehingga apapun gerakan itu saya tetap pegang indikator 12 tahun. Oke, begitu kurang lebih hasil, ya. Sip. Tidak puas. Baik, Ustaz. Terima kasih pertanyaannya, Ustaz. Ini ada pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Mohon izin saya baca ini, Ustaz, ya. Dari Ustadz Muhammad Hidayat Ginanjar. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, di saat pandemi ini banyak orang yang terkena paranoid dan bahkan mudah terkena penyakit, tidak hanya fisik tapi juga mentalnya. Yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana kiat sehat menurut konsep Tibun Nabi agar jiwa dan pikiran kita tetap sehat, tidak mudah panik yang berlebihan. Demikian, Ustadz. Balik ke konsep iman. Kuatkan rububiyah kita kepada Allah SWT. Kembali lagi tadi kepada qadar. Kita teror itu. Ini berita menjadi teror. Nah, itu punya andil untuk apa? Untuk meminimalis, untuk apa? Untuk melemahkan antibodi kita. Ya. Jadi berita-berita itu nggak usah diikutin. Oh, tutup aja udah. Hari ini Luhut mengatakan sekarang udah dirubah lagi nih indikator tentang kebersihan COVID dan lainnya. Ya. Nah, kita sekarang menghadapi rezim seperti ini. Nah, karena itu perlu adanya iman dan keseimbangan kimia tubuh. Ya, iman menjadi pangkat kekuatan kita. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul. Ini menjadi satu ponder kita. Menjadi dasar kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Maka seluruh berita-berita yang memang tidak menguntungkan, tutup saja. Kira-kira tenang nggak kalau nggak dengar berita? Saya di keluarga nggak dengan berita gitu, udah saya singkirkan, udah nggak perlu. Kenapa? Bagi kita nggak ada gunanya. Kita nggak punya kepentingan berita itu, nggak penting. Yang penting itu kita ada nasihat para ustadz, ya nggak? Itu penting karena jelas akhirat. Ya. Yang sungguh yang penting untuk menerima itu adalah orang-orang yang memang punya tugas di bab itu. Nah, kita mah nggak punya kepentingan apa-apa. Tugas kita adalah tadi memperkuat keimanan, ikuti pola-pola hidup Rasul dan gaya hidup Rasul.
Kalau ini kita kerjakan, insya Allah ya kita akan sehat hidup kita ini. Nah, itu luas sekali kalau bicara pola hidup Rasul itu. Jadi mulai bangun tidur, mulai pola makan, ya, itu semua ada. Contoh tidur. Tidur itu yang efektif jam 10 paling akhir. Kenapa demikian terjadi harusnya? Karena ketika jam 11 kita sering terlambat tidak tidur, jam 11 itu di mana organ hati sedang bekerja bersifat detoksifikasi. Antum bayangkan coba. Kalau orang begadang terus ya. Sehingga nanti berbagai macam zat-zat antigen yang di dalam darah itu tidak bisa diproses oleh hati. Nah ini nih. Kalau sering begadang, ini pola hidup nih. Kalau sering begadang lebih dari jam 10 ke atas itu sudah jelas merusak apa? Organ hati. Karena hati bekerja di malam hari dalam rangka untuk mendetok, maksudnya membersihkan darah agar kemudian darah bisa diterima oleh jantung. Dan sisa pemberat dibuang ke dalam empedu. Bagaimana mungkin kita akan set kalau organ kita aja nggak bekerja? Nah itu ya, ini pola. Dan Rasul ajarkan makan sore. Tapi ketika jam 3 pagi, subuh, Rasul memberikan contoh untuk qiyamul, tidak apa-apa. Karena jam ini jam di mana organ-organ tubuh kita, terutama paru sedang bekerja. Membutuhkan oksigen yang sangat bagus. Oksigen yang paling baik itu adalah jam 3 malam. Nah ini pola. Ya, pola atau gaya hidup Islam. Nah tinggal sekarang menurut saya, yang saya baca di beberapa kitab ini, ya sudah dekati kepada Allah SWT, kemudian kita ikuti pola nabilah hidup kita ini, dan harus dijabarkan lagi lebih detail lagi, tutup seluruh berita-berita yang sesungguhnya tidak menguntungkan untuk Islam kita. Itu barangkali Pak Gen ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Waktunya sudah habis Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan. Baik. Iya, kesimpulannya adalah bahwa sehat sejak awal sudah Allah berikan kepada kita dengan sempurna. Dengan sistem antibodi dan sistem limpatiknya. Yang kedua, untuk menjaga antibodi tetap stabil dalam pengertian sehat adalah ya tadi kita merujuk kepada Quran dan Sunnah, iman kepada Allah, seperti Rasul, dan yang ketiga di sana cukup istirahat. Ya. Jadi jangan diporsil kalau kerja ini, berpikir porsil. Nah, kemudian serahkan seluruh karya kita hanya kepada Allah SWT. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah berpikir selalu positif dan enjoy. Positif dan enjoy, jangan dihantui dengan berbagai macam bisikan-bisikan syaitan itu. Waswisu fi sudurinas minal jinnati teror ini bahaya. Nah, kemudian makanlah makanan yang seimbang nutrisi. Kemudian apa? Seimbang gizinya, sayur, buah, kemudian ya kita berlindunglah kepada Allah bahwa kita ini milik Allah dan Allah akan jaga sepanjang kita menjadikan Allah adalah penolong, sepanjang Allah menjadi kita adalah penjaga, maka tidak ada yang paling terbaik penjaga dan ini adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya barangkali masukkan saja menjadi wawasan kita bersama dengan harapan antibodi kita kemudian terjaga sehingga kita hidup di atas antibodi yang baik. Hanya apa? Kita Pak Budi yang sampaikan, mudah-mudahan bisa kita follow up pada saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat yang telah diberikan. Semoga materi pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Ustaz Wartono dan juga kepada Bapak Ketua SDA Hidayah dan seluruh para dosen dan staf Sivitas Akademika SDA Hidayah. Kita tutup acara ini dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.